ilmu nggak bisa ditonjok gitu kan. Ini bukan goib, lu hati-hati ketipu dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Atau yang nonjok dari jarak jauh gitu kan. Ya, jadi menurut Anda itu bukan bela diri? Bukan. Kalau emang ini ada yang bisa ngebuktiin, gue akan kasih 10 gram emas Wow. plus ongkos bolak-balik ketemu gue ganti 2 kali lipat. Hai semuanya, jangan lupa nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dan saya kedatangan no. Bukan orang bela diri, tapi yaitu adalah Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Siap. Sebelum lu datang ke sini gue udah memprediksikan Apa tuh? kalau lu bakal pakai baju merah. Oh iya emang kayak Kayak gitu. gue siapinnya biru dan merah. Oh biru dan merah. Oh iya. Gue pakai baju biru. Oh, iya, Jadi siap. imbang dong. Oke siap. Ya. Saling masuk ke ini ya, dunianya masing-masing Oh ya. iya dong. Siap. Nah, gua tuh ngundang lu tuh spesial juga. Apa tuh? Karena kalau orang tahu kan YouTube channel gue ini sebenarnya bela diri. Nah, sedangkan yang gua tahu, lu ini channelnya khusus di perdukunan dalam tanda kutip dan hal-hal mistis. Iya, ngebongkar rahasia perdukunan. Iya, ngebongkar rahasia perdukunan. Nah, Iya. Kenapa akhir-akhir ini gue melihat hal yang berbeda? Apa tuh? Yaitu lu kok mulai masuk ke ranah bela diri. Ranah bela diri. Iya, itu kan beda, bukan ranah lu. Kenapa lu masuk ke situ gitu? Sebenarnya bukan bela diri juga sih itu. Oh, bukan. Tapi itu masuknya ke ranah perdukunan juga karena ilmu-ilmuwan kan. Oke. Iya dong. Kalau bela diri kan membahasnya kayak gerakan jurus 1, jurus 2 itu bela diri kan. Terus kayak misalkan latihan pernafasan itu bela diri. Nah, sedangkan ini ilmu yang berkedok bela diri. Gitu. Ilmu yang berkedok bela diri. Iya, betul. Maksudnya seperti apa? Ya kayak contohnya yang dibahas di channel saya kan yang ilmu nggak bisa ditonjok gitu kan. Iya. Atau yang nonjok dari jarak jauh gitu kan. Ya, jadi menurut Anda itu bukan bela diri. Bukan. Karena saya pernah nanya nih. Ah, Saya pernah nanya ke orang yang mengakui sebagai itu I see. adalah bela diri. Ini bela diri atau ilmu sih? Jawabnya adalah ilmu bela diri yang memiliki apa ya namanya? ilmu. Ilmu. Ya, itu gimana itu? Ya, kan yang namanya ilmu kalau kita pahami nih, ilmu kayak ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, berarti kan bisa dipelajari dan bisa dibuktikan seharusnya. Ya. Nah, setahu saya hal-hal kayak gitu ya sampai sekarang kayak bisa dibuktiin sama orang-orangnya doang. Tapi kan memang dia melakukan pembuktian live apa segala macam, dia melakukan pembuktian. Loh, kadang-kadang mereka share YouTube, share di WA grup di mana-mana, Iya. bahkan ada yang pakai SMS Iya. promosikan dirinya. Itu gimana? Maksudnya- Bukankah itu pembuktian publik? Maksudnya pembuktian itu kayak dia ikut MMA gitu. Terus pas pertandingan orangnya nggak bisa Nah, nonjok. oke, menarik nih. Harusnya gini bentar. Harusnya kalau misalkan ilmu seperti itu emang beneran terbukti ada gitu kan. Juara 1 MMA orang yang nggak bisa ditonjok harusnya. Iya. Juara 1 jadi, UFC harusnya orang yang nggak bisa ditonjok. uh-uh. Juara 1 tinju harusnya orang yang nggak bisa ditonjok. Karena ada yang nggak juara itu nggak bisa ditonjok. Apa? Itu bukan. Jadi karena ada orang yang nggak juara, Iya. tapi dia sakti dan nggak bisa ditonjok. Maksudnya seperti itu atau gimana? Enggak, maksudnya buktinya orang-orang juara 1 ini kan semua bisa ditonjok. Oh iya, Iya kan? iya. Kalau emang ilmu seperti itu ada, harusnya mereka-mereka ini nggak bisa ditonjok. Karena kan gimana kan? Kayak misalnya kamu punya ini nih, ilmu nggak bisa ditonjok gitu kan? Kan lu bisa nonjok gua nggak bisa nonjok lu gitu kan? Iya kan? Harusnya lu menang gitu. Iya. Nah faktanya sampai sekarang nggak pernah ada, Iya. nggak pernah ada orang yang nggak bisa ditonjok menang gitu. Atau kayak rekaman CCTV lah, kayak misalkan dia ngebantuin polisi dalam nangkap
pencuri gitu. Pas ketika pencurinya mau nusuk, wow gitu. Iya, Tahu iya. kan? Belum Nggak pernah ada. ketemu ya rekaman Iya. seperti itu. Iya nggak ada sampai Nah, sekarang. saya ingat banget saya pernah wawancara sama lu juga Iya, ya. iya, Gue ada. tanyain, lu tuh gue ingat banget lu pernah bilang bahwa gue nggak bakal pernah masuk ke ranah bela diri, tapi Iya. akan tetap fokus ke apa ya ilmu-ilmu Ilmu-ilmu yang mistis katanya dan gaib. Nah, sekarang apakah karena lu sekarang mulai berteman dengan juara MMA, juara silat, juara bela diri, makanya lu mulai berani istilahnya ke publik bahwa, gue nantangin lu juga loh, yang bisa menunjukkan bela diri magic lu. Oh, iya. Gitu. Apakah karena itu? Enggak juga sih. Karena juga. memang enggak ada tujuan kayak buat ingin dianggap hebat atau ingin dipandang keren atau kayak gimana. Enggak. Karena memang tujuan gue awal tetap menyadarkan manusia atau masyarakat Indonesia bahwa ini bukan goib loh gitu. Edukasi ya. Iya, edukasi. Ini bukan goib. Lu hati-hati ketipu dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Dan kayak kemarin misalkan yang gue sama Denny Wewe, kan gue bahas pertama itu kan ilmu itu sama Denny Wewe Iya, iya. atlet pencaksilat nasional. Karena kebanyakan ilmu-ilmu semacam itu mengatasnamakannya pencaksilat. I see. Gua Makanya Denny Wewe Iya, gue minta komentar dia kayak gimana nih. Lu kan atlet pencaksilat nasional, pernah ngelawan banyak di berbagai kota gitu kan. Pernah nggak nemu satu lawan yang nggak bisa ditonjok gitu. Iya, betul. Masuk Nah. akal juga sih. Menurut kata dia, nggak pernah. Dan sampai sekarang ilmu seperti itu menurut dia nggak pernah bisa dibuktikan. Nah, bagaimana pendapat lu mengenai ada orang yang mengatakan, istilahnya mereka-mereka yang sakti itu, Iya. mengatakan bahwa, ilmu itu bukan untuk dipamerkan, ilmu itu bukan untuk ditandingkan, ilmu itu bukan untuk di show off kan, Iya, tapi iya. diduitkan. Iya. Itu gimana pendapat lu? Kalau emang nggak di show off kan, kok bisa diupload ke YouTube? Iya dong. Kok di perguruannya tuh promosi pakai di show off kan gitu. Show off. Iya kan? Ini kalau ada diajak, kenapa sih lu nggak ikut pertandingan? Saya soalnya pernah menanyakan. Iya. Selalu aja alasannya tuh kayak, wah ilmu ini nggak boleh dipakai tanding, bahaya ini segala macam. Akhirnya 0% ya pembuktian di pertandingan real Iya, betul. gitu, ya kan? Betul Ya nggak itu sih? sama aja kayak dukun gini. Gue misalnya ini gue bilang cincinnya cincin jimat. Oh apa tuh? Ya, misalkan bilangnya cincin Oh, jimat. iya. Ini jimat kebal. Gue kan tahu semua teknik kebal-kebalan. Wih. Kalau gue ditantang nih buat coba kalau emang lu tahu teknik kebalan, gue undang lu ke acara ini. Gue mah asal jadwalnya pas. Jadwal ngerti Jadwal ya. Asal jadwalnya pas, gue mah pasti dateng gitu kan. Mau kebal apa nih? Gergaji, kebal silet atau apa? Nah, gue kan tahu semua teknik kebal-kebalan nih. Misalkan nih, gue bilang ini teknik ini jimat kebal, gue pakai. Terus gue uji coba ke diri Iya. gue nih. Pakai gergaji, Iya. pakai bor. Iya. Karena memang beda-beda tekniknya. Uh-huh. Kebal gergaji, kebal silet dan sebagainya. Gila. Misalnya gue kebal-kebalan nih, ngebuktiin. Terus gue jual nih jimatnya ke lu nih. Seret. Nah, untuk membuat gue biar lu nggak mempraktekkan hal yang seperti gue bakal bilang ini nggak bisa digunakan untuk kesombongan. Jadi ketika lu gunakan ini untuk kesombongan, lu pasti Hilang gagal. ilmunya. Padahal mah emang lu nya aja yang nggak tahu tekniknya, gue yang tahu Ah. tekniknya. Itu yang dipraktekkan sama dukun-dukun. Dia beli cincin karena gue ngomong kayak gini tuh bukan karena kayak nggak pernah ke dukun ya. Gue banyak teman-teman yang jadi dukun. Makanya gue tahu mereka tuh beli cincin nih 50.000, dijual 300.000, dijual 3 juta, gitu. Bilangnya nih cincin keberuntungan, cincin kebal. Ya padahal mereka doang yang tahu kebalnya, gitu. Teknik kebalnya ya. Kalau korbannya cuma dibilang gitu, ini kebal, ini kalau ini bisa kebal, kalau misalkan kamu lagi keadaan kepepet. Nah, sebentar. Gitu. Ini berarti lu yang menjual barangnya, lu tahu cara supaya kebalnya ya. Cara supaya kebal lu tahu kan? Tekniknya. Ya, tekniknya Iya, tahu kan. teknik, iya. Tapi si pembeli Nggak tahu kan? nggak tahu. Iya, Dan anggap si pembeli itu menjualkan lagi ke orang lain dan dia percaya tanpa pembuktian, Iya. dia juga nggak tahu caranya kan? Iya, jadi korban dukun Ya kalau ngejual ke MLM korban level dukun. 2-nya Iya. gitu. Korban Makanya, dukun 2. iya, makanya di luar sana banyak nih. Kayak misalkan yang cari aja, teman-teman boleh cari di Google kebal air keras gagal. Banyak. Karena mereka nggak tahu teknik kebal air keras, mereka tahu dari satu sumber dukun ini yang tahu teknik kebal air keras, ya kan? Bilang nih pakai jimat kebal air keras. Korban ini dengan sok taunya dia buka perguruan lagi. Dengan keyakinannya doang. Dia beli air keras ya gagal pasti. Aduh. Banyak Jadi, kok, banyak. Dan gimana akhirnya ujung-ujungnya guru-gurunya pada ditangkapin polisi. Banyak yang kayak gitu. kalau begitu berarti ini kan banyak istilah mudaratnya ya. Istilahnya
banyak hal negatif yang Iya. disebar dalam artian betul. apalagi saat orang mempercayai itu, Nah, itu dia. dia pikir dia kebal, Nah, itu dia anggap pada situasi tersulit dia perlu mengeluarkan ilmu kebalnya Iya. dan ternyata gagal, itu bagaimana tanggung jawabnya? Iya. Gue pernah ada kejadian lucu. Hmm. Gue pada saat itu belum ada yang kenal pesulap merah siapa ya. Ya. Gue nongkrong nih di satu pergaulan anak-anak remaja. Mm-mm. Mereka pernah belajar kebal, ya kan? Tapi Oke. udah lama nggak dipraktekin, nggak dilatih. Ya. Terus antara temen yang ngobrol, lu kan bisa kebal gunting, coba dong gue mau lihat gitu. Kebal gunting itu teknik kebal yang paling kecil, paling dasar. Seriously. Semua orang nih, lu kalau gue ajarin juga bisa. Cuma kan di YouTube nanti dolar kuning. Iya, dolar Kalau kuning. dipraktekin ya. Nah, sebenarnya kebal gunting semua orang bisa kalau tahu tekniknya. Dan yang gue dengar di situ, tau nggak? Iya, gue udah nggak lama latihan, nggak tahu nih Iya. kodamnya masih ada atau enggak. Kodamnya masih, itu sumpah gue mau ngakak. Nggak tahu nih kodamnya masih ada atau enggak. Lu nggak pakai kodam juga kebal, sini gue praktekin. Gue gitu. Iya bener. Makanya kayak kadang-kadang kayak, aduh men, lu dibodoh-bodohin kayak gitu kok iya aja Mau gitu. aja, ya. Iya. Padahal kalau emang belajar itu kan seni ya. Seni asli Indonesia gitu kan. Kayak kebal-kebalan itu ada debus, Ya. ada rawa-rontek dan sebagainya gitu kan. Itu seni sebenarnya. Ada teknik, ada cara-caranya gitu. Oke. Nah, sekarang dari sudut pandang lu nih, melihat ahli bela diri yang tanda kutip itu yang seperti apa saja sih yang lu dapat kategorikan bahwa itu adalah fake atau penipuan atau kategori apa aja yang lu temuin Bela diri dalam konteks bela diri ya? dalam konteks bela diri ya, hal-hal apa aja Ya, maksudnya hal. yang nipu gitu. Ya. Yang berkedok bela diri sih lebih tepatnya sih. Ya. Yang berkedok bela diri kayak yang nonjok dari jarak jauh. Nonjok dari jarak jauh ya. Gue udah praktekin di channel Ah. YouTube gue kan. Itu hanya sekedar sugesti. Oke. Terus ada lagi yang nggak bisa ditonjok. Nggak bisa ditonjok. Ada juga bela diri beberapa yang ngajarin kebal-kebalan. Maksudnya ngajarin kebal-kebalan? Pakai golok. Oh, golok. Iya, nanti Dipraktekin. bilangnya transfer apa. Transfer uang enggak tapi ya. Gurunya yang praktekin. boleh Gurunya praktekin. praktekin kebal golok gitu kan ke sini-sininya gitu. Ah. Wah, dia udah yakin kebal. Dan kata kunci gurunya untuk membuat dia nggak nyoba sendiri adalah ilmu ini nggak bisa untuk kesombongan. Ilmu ini tidak bisa. Jadi dia nggak bakal untuk nyobain ke sini sendiri. Kalau nyobain pakai golok dia sendiri, kebeler. habis. Iya, habis. Oke. Karena gurunya doang yang tahu teknik. Kalau kalau yang tidak bisa bergerak itu apa namanya? Oh, Itu ada juga. IC ada, iya. Itu gini, gue pernah ngelihat salah satu di YouTube ya. Kan nonjok dia jadi kaku gitu. Ya, itu gimana Nah, sih? iya kan? Nah, itu sebenarnya cuma dia sengaja udah disugesti untuk membuat ototnya dikencengin gitu. Dengan sugesti bahwa yang nyerang ini disugesti harus emosi. Cara emosi adalah mengencangkan otot. Kalau kita ngencangin otot kan emang nggak bisa bergerak gitu. Bisa gerak. Nah, ada juga yang nyampe dibakar tau nggak? Ya. Iya. Yang dibakar kakinya. Bagian apa tuh? Yang- Tumit ya, yang yang tebal. bagian tebelnya. Itu coba deh di rumah ya, coba pakai korek nih. Bakar. Itu dalam waktu 10 detik, 15 detik juga nggak terasa. Nggak bakal kerasa ya. Kecuali pas udah diangkat emang baru terasa panas gitu. Jadi kayak panasnya tuh Merambat. merambat. Iya. Tapi ketika diginiin doang nggak panas Oh gitu. gitu. Tapi di bagian kaki ya, di bagian kaki. Oh, I see. Jadi coba deh kalau emang itu beneran kebal atau nggak bisa dibakar, bakar bagian lainnya gitu. Jangan di bagian tebelnya itu, jangan di bagian telapak kaki. Apa sih bagian apa sih itu? Apa yang ya, bagian tebal. bukan tempurung apa ya? Ya itulah. Ya, pokoknya. itulah. Yang ya masa gua kasih lihat gini. Jangan nanti ada yang mau nonton. Iya. Ada ya pokoknya ya bagian kaki tuh yang ininya dah, tebelnya, ujungnya tuh. Jadi kalau gue kesimpulkan, pertama yang memukul dari jarak jauh, Iya. terus yang kebal terhadap serangan, Iya. sama yang membekukan Lawan gitu ya. membuat lawan jadi kaku gitu ya. Kalau emang ada kan seharusnya kayak di Palestina gitu. Negara-negara yang perang-perangan kayak gitu. Harusnya pakai Harus itu pakai ya. itu aja. Dan mungkin ya rakyat Indonesia yang jago ilmu-ilmu itu mungkin Harusnya pakai iya. di tentara, Nolong, TNI iya, that's atau right. Polri mungkin itu ya. Harusnya nolong yang di sana kan gitu. Oh gitu. Iya dong. Kayak misalkan gini lah, kayak di Palestina ya kan. Palestina kalau kita ngeliat tuh orang-orang Palestina kan kayak dijorok-jorokin, nggak ada tuh yang mental-mentalan gitu. Iya ya. Nggak Ada kan ada, adanya dilemparin bom asap gitu langsung kabur. Saya pernah lihat itu Iya videonya. kan kayak gitu-gitu maksudnya.
Tanah dalam itu. Bom asap. Langsung pergi, dilempar bom langsung pergi semuanya. Tenaga dalam dari bomnya. Iya. Jadi kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan terhadap ahli-ahli bela diri yang tanda kutip seperti ini? Gue di channel YouTube gue selain gue ngebongkar, gue nantangin kok di komentar. Jadi bagi Anda Iya. coba tantang dulu dong di sini dong. gue tulisin, gue sebenarnya bukan nantang ya, tapi mencari pembuktian. Kalau emang ada yang bisa ngebukti ini, gue nggak bisa nonjok gitu kan. Seriously, gue bakal bilang ke masyarakat Indonesia, lu harus punya ilmu ini. Oh iya. Kalau emang terbukti. Kalau Lu harus- perlu tentara kita, polisi kita, Iya. intel kita semua Iya. dikasih ilmu itu lah ya. iya, diajarin deh. Gue yang bayarin deh kalau emang ada. Mantap. Iya, jadi kan orang-orang nih ibu-ibu yang ke pasar pas lebaran kan bawa duit banyak. Oh iya itu ya kan? banyak lagi lebaran Ya banyak kan? banget. Kan banyak copet-copet ya kan. Kali aja kalau ilmu itu ada kan mau dicopet copet. Enggak beku gitu kan. Wah, mas copet ya gitu kan gampang. Membantu ini juga, membantu kinerja polisi, kerjanya polisi. Ya kan polisi jadi nggak perlu ngejar-ngejar copet lagi. Copetnya Iya. kaku. Iya betul. Gitu. Wah luar biasa. Gue bahkan gini nulis di komentar ya, gue nulis gini. Kalau emang ini ada yang bisa ngebuktiin, gue akan kasih 10 gram emas Wow. plus ongkos bolak-balik ketemu gue ganti 2 kali lipat. Wow, ingat ya 10 Iya. gram emas dan ongkos Ongkos 2 kali bolak-balik. lipat. Jadi kalau Anda dari Aceh atau dari Papua Iya. ke Jakarta ya, Iya, ke Jakarta. datang ke Jakarta diganti ongkosnya 2 kali Iya. lipat. Saya pikir itu sangat-sangat lumayan ya. 10 gram emas sekarang berapa coba udah naik gitu kan? Iya. Itu jangan salah, ada yang juga ada beberapa yang beneran email. Ada. Ada. Terus Dan saya udah bacain juga di channel saya ada. mau datang. Mereka awalnya gitu, oke saya datang nih saya buktiin gitu kan. Kemudian Ya udah oke ya, di mana alamatnya? Di sini. Ujung-ujung alasan. Oke, nih saya minta surat perjanjiannya. Kalau berhasil ketonjok atau babak belur atau luka parah, kamu nggak akan ngelapor ke jalur hukum Oh. sebagai penganiayaan. Pas saya gituin mintain data, mereka bilang, kamu harus tahu dulu nih. Ini tuh bisa terbukti ketika orangnya emosi. Iya. Kalau orangnya nggak emosi, ya pasti berhasil ketonjok, gitu katanya. Iya, Nah, selalu ada kondisi ya. selalu ada alasan gitu. Alasan. Nah, kalau kayak gitu kan, misalkan nih, lu punya ilmu kayak gitu nih, lu kecopetan nih, dibegal, dar, ya kan? Terus lu bisa alasan gitu nanti. Lu emosi dulu, gua nggak bisa. Iya. Lu nggak emosi ya? Nggak mungkin juga kan, mencopet. Masa dia bakal bilang gitu si korbannya? Ketika korban ini yang percaya punya ilmu ini ya kan, bilang ke gurunya, kok saya dibegal kok tetap kebacok nih, begalnya nggak mental. Nanti gurunya gampang bilang, begalnya nggak emosi. Kalau enggak, bekalnya punya ilmu juga kadang-kadang, ya kan? Jadi ya sebenarnya belajar alasan aja lah ya. Iya, serba alasan. Belajar mencari alasan Iya. aja jadinya. Karena serius nih banyak yang kayak komentar juga, lu nya aja yang belum pernah belajar gitu. Jangan salah, di dunia perdukunan itu dipelajari. Di ada dunia ya? Iya, kebetulan kan gue dari persaudaraan kembang dasarnya. Oke. Nah, persaudaraan kembang ini udah dari tahun 80-an, guru besarnya nantangin dukun se-Indonesia. Wow, jadi emang lu itu istilahnya penantang dukun turunannya yang modern punya ya. Penerusnya yang Iya, modern penerus. punya ya. Iya, dari Pakai YouTube. Kan iya. kalau yang lain kan enggak mungkin. Kalau persaudaraan kembang dari workshop. Workshop. Se-Asia tuh udah banyak yang Asia, persaudaraan- iya. wow. Se-Asia banyak yang belajar ke beliau gitu kan, untuk tahu gimana rahasia perdukunan secara sains gitu. Nah, anaknya dari persaudaraan kembang adalah ilmu merah konten. Ilmu merah. Ilmu merah itu konten. Gitu. Yang Luar membahas biasa. tentang rahasia-rahasia perdukunan. Gitu. Sebenarnya kan banyak yang kayak bilang juga nganggep, wah si pesulap merah nih banyak fitnah kayak gitu bang. Pesulap merah nih nggak percaya goib. Ya. Pesulap merah nih nggak percaya mukjizat. Diputerbalikan ya. Di fitnah itu jatuhnya. Fitnah. Padahal sejujurnya gue nggak pernah membahas hal-hal yang goib. Gue selalu membahas itu hal-hal yang bukan goib tapi dianggap goib. Iya. Iya dong. Iya. Kayak kebal-kebalan. Itu bukan goib tapi teknik. Hmm. Adapun yang goib kayak misalkan mukjizat atau karomah kalau dalam Islam atau bantuan langsungnya ya. Itu kan kayak sesuatu hal yang nggak bisa dipelajari dan nggak bisa didapatkan. Hanya orang terpilih doang lagi kan. Bukan ya, tapi semua orang bisa dapat hal tersebut, tapi ya harus dekat sama Tuhannya. Oh iya. Kan dan nggak bisa diatur, nggak bisa lu ngaku gue punya karomah ini nih gitu, nggak bisa. Gua kadang-kadang soalnya ada yang ngaku, saya punya ilmu turunan dari kakek saya gitu. Nah iya kan, nah itu ilmu apa? Ilmu apa? Iya, nggak tahu juga mungkin ilmu kakeknya juga pernah lihat kali ya. Iya ya, ujung-ujungnya gitu. Ketika diminta buktiin, sorry nggak, ilmu gue bukan untuk kesombongan gitu. I see. Kalau magician mah buktiin, oh iya, ilmu gue buat disombongin emang. Iya, emang masuk mungkin ada Iya. duit. Kalau nggak disombongin, Oke. ngapain doang gitu, datang ke acara
ngomong doang gitu. Iya. Saya bisa terbang. Saya bisa nembusin benda gitu. Orang Kan butuh nggak bukti zaman tahu. sekarang. Iya, maka dari itu orang butuh bukti. Nah, kita magician membuktikan hal tersebut gitu. I see. Gitu lah. Luar biasa perbincangan kita dengan Marcel Rival atau Iya, betul. pesulap merah Indonesia. Nah, gua minta, sebagai penutup nih, gue minta lo mungkin kasih apa ya ucapan penutup deh buat viewer gue, karena kalau viewer gue jarang mantengin dukun-dukunan nih, Oh, tapi iya. kalau bela diri viewer gue banyak banget. Mantengin, Mungkin lo oke. bisa kasih apa gitu sepatah Iya. kata. Kata-kata gue paling dari tagline ilmu merah tetap jadilah lebih pintar dari orang pintar dan jadilah lebih normal dari paranormal gitu. Iya, luar Dan biasa. gini, hati-hati dengan pikiran lu karena pikiran lu bisa ngerusak diri lu sendiri. Oh, Gitu. Iya, ketika lu salah percaya terhadap sesuatu hal yang sebenarnya nggak patut dipercaya, iya. pikiran lu seakan-akan seolah-olah bisa membuat hal tersebut beneran ada gitu. Nah itu, makanya Deddy Corbuzier dulu sering banget ngomong hati-hati dengan pikiran Anda gitu. Iya. Ya kan? Karena pikiran lu bisa membantu lu dalam hidup, bisa juga merusak lu dalam hidup. Kalau nggak bisa diatur. Mantap sekali, luar biasa. Terima kasih Mas Rival Siap. telah hadir di podcast ini. Yuk. Sekian saja. Nanti mungkin kita akan berbicara lagi, tapi di kontennya dia jangan lupa ya. Ada, Jadi ya. subscribe juga channelnya apa? Ya udah pada tahu lah. Udah pernah tahu. Ribet soalnya. Oke, sekian saja pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa stay safe and healthy. Os.